Aku melihat mata pria itu yang setajam elang, dan sebelum sempat kupahami, ia menyelipkan uang ke tanganku. Panggil taksi, cepat keluar lewat pintu belakang. Sekarang, bisiknya, nadanya tenang tapi otoritatif. Aku tak menyangka, ternyata suamiku. Sebelum lanjut jangan lupa absen dulu ya. Kali ini aku pengen tahu kalian nontonnya dari kota mana aja. Tulis di kolom komentar, siapa tahu ada yang satu kota, atau malah ketemu teman baru dari berbagai daerah di Indonesia bahkan luar negeri. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan konten di channel ini, jangan lupa tekan tombol like sebagai bentuk dukungan kalian, tinggalkan komentar juga ya, biar aku tahu pendapat kalian dan bisa bikin konten yang lebih seru lagi ke depannya. Tentunya subscribe juga, karena sangat penting agar channel ini bisa terus berkembang. Dan menghadirkan konten-konten yang makin bermanfaat serta menghibur buat kalian semua. Malam itu, Sydney terasa luar biasa dingin, tetapi atmosfer di dalam restoran mewah itu justru terasa mencekik. Aku duduk, merasa seperti aktris yang terlupakan di panggung sandiwara yang gemerlap. Restoran The Ghouls tempat kami berada adalah epitome keanggunan, dinding batunya yang kokoh menceritakan sejarah lama kota. Sementara kaca-kaca besar menampilkan pemandangan yang tak ternilai harganya, jembatan harbor yang menyala keemasan, menantang kegelapan langit, kami berada di sudut yang sempurna, jauh dari hiruk-pikuk pengunjung lain, tetapi cukup dekat untuk mendengar denting lembut piano jazz yang mengalun dari kejauhan. Udara dipenuhi dengan campuran aroma yang memabukkan, bau tanah dari truffle yang baru dicukur, wangi kulit mewah dari kursi, dan keharuman anggur mahal yang baru dibuka. Semuanya terasa dipersiapkan dengan cermat, terlalu cermat. Seperti jebakan yang ditutupi oleh bunga-bunga terindah. Aku Safira, berusaha tersenyum, sudah menjadi tugasku untuk terlihat terkesan, terlihat bahagia, sudah menjadi tugasku untuk berpura-pura bahwa ini adalah malam paling romantis dalam hidup kami. Angin laut dingin yang masuk melalui celah kecil jendela adalah satu-satunya hal yang terasa nyata. Satu-satunya pengingat bahwa di luar gelembung kemewahan ini, ada kenyataan yang menunggu untuk meledak. Aku melihat Andra suamiku. Dia mengenakan jas navy yang baru, potongan rambutnya rapi, dan dia memegang gelas anggur dengan gerakan yang terlalu anggun. Dia tampak seperti model yang keluar dari majalah fashion, namun di balik penampilannya yang sempurna itu, ada kekosongan yang meluas, sebuah kebohongan yang terlalu besar untuk disembunyikan hanya dengan selembar kain mahal. Aku menarik napas perlahan, menyadari bahwa malam ini adalah klimaks dari sebuah sandiwara yang telah kami mainkan selama berbulan-bulan. Kami memilih meja ini karena pemandangannya. Pemandangan langsung ke jembatan harbor yang berkilauan adalah pemandangan paling dicari. Jembatan itu sendiri adalah simbol, kekuatan, koneksi, dan janji untuk masa depan. 5 tahun lalu, kami berdiri di bawah jembatan itu. Andra berjanji bahwa ia akan membangunkan jembatan penghubung yang tak terpisahkan antara hati kami. Malam ini, jembatan harbor itu terasa seperti sebuah penghinaan. Ia mengingatkanku bahwa janji Andra telah lama runtuh. Sementara jembatan baja itu berdiri tegak, hubungan kami sudah roboh. Terkikis oleh kerahasiaan dan pengkhianatan, aku memalingkan wajah sedikit, membiarkan mataku beristirahat pada siluet gedung opera Sydney yang putih bersih. Berharap kesucian bentuknya bisa membersihkan pikiran kotor yang memenuhi benakku. Namun restoran ini, dengan desain interiornya yang berkelas, dari wallpaper bludru hingga taplak meja linen yang sangat halus, justru memperparah perasaanku. Setiap detail kecil, setiap lampu gantung kristal yang memantulkan cahaya, seolah berteriak bahwa semua kemewahan ini dibeli dengan harga yang terlalu mahal. Harga itu bukan hanya uang. Harga itu adalah kejujuran dan kepercayaan. Aku merasakan beban yang berat di dadaku. Malam ini Andra ingin aku terkesan. Dia ingin aku terbius oleh atmosfernya. Hingga aku lupa untuk bertanya, dari mana semua uang ini berasal. Kebahagiaan yang ia tawarkan sekarang adalah topeng berlian yang menusuk kulitku. Aku hanya berharap malam cepat berlalu, sebelum aku sendiri yang merobek topeng itu. Hari ini adalah hari istimewa kami, ulang tahun pernikahan yang ke-5, angka 5 seharusnya terasa hangat, sebuah pencapaian yang layak dirayakan dengan hati yang penuh syukur. Namun di dalam hati, aku hanya merasakan keheningan yang dingin, keheningan yang tercipta bukan karena tidak ada kata-kata, melainkan karena kata-kata yang keluar terasa sangat kosong. Andra meraih tanganku, tangannya terasa hangat dan kuat. Tetapi sentuhan itu tidak lagi memberikan kenyamanan. Ia hanya memancarkan kegelisahan. Untuk 5 tahun yang indah, katanya, mengangkat gelasnya, suaranya sedikit bergetar. Dia berusaha keras untuk terdengar tulus. Tetapi usahanya justru membuatnya terdengar seperti sedang membacakan naskah. Aku membalas senyumnya,
tetapi mataku tidak bergerak. Untuk kita? Jawabku, kata-kata itu keluar dengan susah payah, seperti batu yang harus didorong ke atas. Aku melihatnya, aku melihat ketidaknyamanan yang ia sembunyikan di balik senyumnya. Ia menyadari kebohongan ini, dan ia terperangkap di dalamnya sama seperti aku. Perayaan ini bukan untuk kami berdua. Ini adalah perayaan Andra atas dirinya sendiri. Dia merayakan kesuksesannya dalam menyembunyikan kebenaran, dalam mempertahankan fasad pernikahan yang sempurna ini. Baginya, ulang tahun ini adalah penanda bahwa ia telah berhasil menipu dunia. Dan yang paling penting, menipu aku selama 5 tahun. Aku menghela napas, menyadari bahwa aku hanya pion dalam permainannya. Di piringku terhidang Wagyu A5, potongan daging terbaik di dunia, disajikan dengan saus demi-glace yang berkilau, rasanya seharusnya meledak di lidah. Sebuah sensasi yang tak terlupakan. Namun aku hanya merasakan teksturnya, lembut, tetapi tanpa rasa, segalanya terasa hambar. Perasaan hambar ini tidak hanya terbatas pada makanan. Itu sudah menjalar ke seluruh kehidupanku. Kehangatan yang dulu aku rasakan saat bangun di samping Andra telah hilang, kegembiraan saat memilih warna cat untuk ruang tamu telah menghilang. Bahkan dalam perdebatan kami yang dulu hidup, kini berganti menjadi diam yang menusuk. Aku mengingat perumpamaanku tentang sampahnya yang kehilangan buihnya. Sampahnya yang datar adalah pemborosan yang menyedihkan. Begitulah pernikahan kami memiliki semua elemen, kekayaan, rumah yang indah, kesuksesan sosial, tetapi rohnya. Gelembung kecil kegembiraan murni yang membuat segalanya berharga, sudah lama menghilang. Kekosongan ini adalah hasil dari kelelahan emosional yang panjang. Aku sudah terlalu lama menahan kebenaran, terlalu lama menyangkal intuisi yang berteriak-teriak di dalam kepalaku, dan sekarang, aku hanya bisa merasakan letih. Aku mengunyah daging itu perlahan. Setiap gigitan adalah pengakuan atas kekalahan. Kekalahan bahwa aku telah membiarkan diriku diselimuti oleh kebohongan yang indah ini. Aku menatap Andra, dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya bukan sebagai suami, melainkan sebagai masalah yang harus segera diselesaikan. Aku tahu kebohongan itu tidak hanya menyangkut pengkhianatan cinta, tetapi juga sesuatu yang lebih keji. Aku sudah lama mencium bau amis uang yang didapat secara ilegal, telepon-telepon misterius yang selalu dia terima di kamar mandi, pertemuan larut malam yang ia sebut urusan klien mendadak, dan ketakutan yang sesekali muncul di matanya saat ia menonton berita. Kebohongan tentang perselingkuhan, meski menyakitkan, adalah kebohongan yang bersifat pribadi, kebohongan yang kini kurasakan. Mengintai adalah kebohongan yang bisa menghancurkan hidup kami sepenuhnya. Itu adalah kebohongan yang berbau ancaman, bahaya, dan mungkin, bahkan kriminal. Aku menyadari bahwa Andra bukan hanya seorang suami yang curang. Dia adalah orang yang berada dalam masalah besar. Dan dia telah menarikku ke dalam pusaran kekacauan yang diciptakannya, romantic dinner ini. Dengan semua kemewahannya, terasa seperti makan malam terakhir sebelum badai, aku merasakan naluriku yang paling primitif berteriak agar aku lari. Aku memperhatikan Andra, dia berbicara tentang rencana membeli kapal pesiar. Sebuah rencana yang terasa sangat absurd dan tidak masuk akal mengingat situasi keuangannya yang sebenarnya. Dia berusaha terlalu keras untuk terlihat normal. Dan itu adalah sinyal bahaya yang paling jelas. Aku memegang pisau steak perak di tanganku, rasanya dingin dan kokoh. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi aku tahu satu hal, gelembung ini akan pecah. Dan aku hanya bisa duduk diam, menunggu detik nol itu tiba. Dan tidak butuh waktu lama. Seolah semesta mendengar bisikan naluriku, Andra tiba-tiba menampilkan semua tanda kegelisahan yang selama ini ia coba sembunyikan dengan lapisan pesona dan sampahnya mahal. Dia tampak seperti seorang aktor yang lupa naskahnya di tengah adegan krusial. Meskipun ia terus berbicara tentang kapal pesiar dan perjalanan ke Bora Bora, matanya tidak pernah berhenti melirik ke satu titik. Ponselnya yang tergeletak di samping piring perak yang kini mulai dingin. Ponsel itu menjadi magnet yang menarik seluruh fokus dan ketenangan yang ia pura-purakan. Setiap 2 menit, ia akan menyentuh layarnya, memastikan ponsel itu masih ada. Seolah perangkat kecil itu adalah nyawa kedua yang sangat rapuh. Tangannya yang beberapa saat lalu terasa hangat saat memegang tanganku, kini tampak gemetar ringan di atas meja. Dia berusaha menyembunyikannya dengan memegang gelas anggur, tetapi cairan merah di dalamnya beriak pelan, mengkhianati kecemasannya. Dia tertawa terlalu keras ketika pelayan lewat, dan dia menjawab pertanyaanku tentang rencana akhir pekan dengan jawaban yang tidak nyambung. Seolah pikirannya sedang berada ratusan kilometer jauhnya, di tempat yang gelap. Aku menatapnya dengan rasa iba bercampur muak. Pria yang dulu kukagumi karena ketenangannya, kini tampak seperti anak kecil yang tertangkap basah mencuri permen.
Hanya saja permen ini berpotensi membawanya, dan aku ke penjara. Aku bisa mencium aroma bahaya yang lebih tajam daripada parfumnya yang mahal. Aku tahu, penantian ini akan segera berakhir. Aku hanya perlu menahan napas dan menunggu getaran yang akan meruntuhkan semua sandiwara ini. Tepat saat pelayan berjaket hitam mendekat ke meja kami, membawa steak wagyu yang sudah lama kami tunggu, puncak hidangan malam ini, ponsel Andra mengeluarkan bunyi yang membuatku terlonjak. Itu bukan dering biasa. Itu adalah getaran panjang, berulang, dan mendesak, getaran yang terasa seperti alarm kebakaran di tengah malam. Andra tersentak hebat. Ia bahkan hampir menjatuhkan gelas anggur di depannya. Semua warna di wajahnya menghilang secepat kilat, meninggalkan pucat pasi yang menakutkan. Wajahnya tiba-tiba terlihat tua, garis-garis kelelahan dan ketakutan yang ia sembunyikan selama ini muncul ke permukaan dengan jelas. Matanya yang biasanya penuh dengan kilauan ambisi, kini dipenuhi dengan kepanikan yang murni dan tanpa filter. Aku menatapnya tanpa berkedip. Pelayan itu, yang baru saja meletakkan piring mahal kami dengan sangat hati-hati, tampak tidak menyadari drama diam yang sedang terjadi di antara kami. Dia tersenyum sopan, menanyakan apakah kami membutuhkan saus tambahan. Aku hanya bisa menggeleng pelan, seluruh fokusku tertuju pada Andra yang kini sudah seperti patung es. Ponsel itu terus bergetar, Andra menunduk. Matanya membaca nama atau nomor yang muncul di layar, dan reaksi yang kulihat meyakinkanku, ini bukan panggilan dari selingkuhannya, dan ini bukan panggilan bisnis yang terlambat, ini adalah panggilan dari neraka. Panggilan ini membawa serta kebenaran yang kejam, yang selama ini ia coba kubur di bawah tumpukan uang tunai dan kebohongan. Dia tampak seperti orang yang baru saja menerima hukuman mati. Andra bergerak cepat, tetapi gerakannya canggung, tangannya gemetar saat meraih ponsel. Seolah perangkat itu terlalu panas untuk disentuh, ia berusaha keras untuk mengendalikan ekspresinya, menarik napas dalam-dalam, dan memaksakan senyum yang paling buruk yang pernah kulihat selama pernikahan kami. Senyum itu pecah di sudut bibirnya, tidak mencapai mata, dan terlihat mengerikan. "Maaf, sayang," katanya, suaranya serak dan sedikit lebih tinggi dari biasanya. Ini pasti sangat penting, panggilan yang tidak bisa ditunda. Dia menggunakan kata-kata klise yang selalu ia gunakan, tetapi kali ini, setiap suku kata terasa seperti penghinaan terhadap kecerdasanku. Panggilan dari Jakarta. Seperti yang selalu ia klaim, yang selalu datang pada saat-saat paling tidak tepat. Dia tidak menunggu jawabanku. Dia bergegas berdiri, gerakannya mendadak dan kacau, membuat kursinya berderit sedikit. Dia bahkan tidak repot-repot membenarkan lipatan jasnya. Satu-satunya tujuannya adalah menjauh dari meja ini, menjauh dari mataku, dan menjauh dari kemewahan yang kini terasa seperti jubah yang terlalu berat untuk dia kenakan. Saat dia berbalik, aku melihat sekilas sesuatu yang belum pernah kulihat, keringat dingin di pelipisnya. Itu bukan keringat karena panas, melainkan keringat ketakutan. Tanpa menoleh ke belakang lagi, Andra melangkah cepat menuju pintu kaca besar di ujung restoran, mengarah ke area luar yang sepi di mana para perokok dan penerima telepon biasanya berdiri. Dia melarikan diri, dan aku tahu, entah mengapa kali ini ia tidak akan kembali dalam waktu 5 menit seperti biasanya. Aku ditinggalkan sendirian di meja mewah itu, diapit oleh makanan yang tak tersentuh dan pemandangan yang tak peduli, piring wagyu yang mengepul di depanku, aroma truffle yang seharusnya menggoda, kini terasa memuakan. Aku merasakan kehinaan yang menusuk, bukan karena ia meninggalkanku, tetapi karena ia masih berani berbohong setelah semua ini. Aku mengambil pisau steak perak itu lagi, dan aku mulai memotong daging itu perlahan. Tindakan itu memberiku fokus, sebuah ilusi kontrol. Aku memotongnya menjadi potongan-potongan kecil, berpikir tentang semua potongan kecil kehidupan Andra yang selama ini ia sembunyikan dariku, potongan kebohongan yang kini bersatu menjadi gambar yang jelas dan menakutkan. Aku menatap ke arah pintu tempat Andra menghilang. Aku tidak merasakan cemburu pada wanita lain lagi. Emosi itu sudah menguap digantikan oleh kecurigaan yang membatu. Aku tidak khawatir dia sedang berbicara dengan kekasihnya. Aku khawatir dia sedang berbicara dengan orang yang akan mengakhiri karirnya, atau lebih buruk, mengakhiri sesuatu yang lain. Keheningan kembali menyelimutiku, di tengah denting sendok dan bisikan bahagia dari meja-meja lain. Keheningan di mejaku terasa memekakan. Aku merasakan tatapan orang lain. Mungkin bertanya-tanya mengapa wanita cantik itu ditinggalkan sendirian di malam perayaan. Aku hanya menunduk, berpura-pura sangat sibuk dengan makananku yang tidak kumakan. Dalam hati aku berkata, "Baik Andra, pergi saja, tunjukkan kartu terburukmu. Aku sudah siap." Aku pura-pura sibuk memotong daging, padahal perhatianku sepenuhnya terpusat pada pintu, menunggu bayangan Andra kembali.
Saat itulah aku menyadari kehadiran di sebelahku, kehadiran yang selama ini aku anggap sebagai bagian dari latar belakang yang tidak penting. Meja di sebelahku ditempati oleh seorang pria tua, usianya mungkin di akhir 60-an atau awal 70-an, dengan rambut perak yang rapi dan tatapan yang tajam. Dia sendirian, dia mengenakan setelan jas tweed yang elegan namun kuno, memberikan kesan klasik dan berkelas. Dia tampak seperti seorang akademisi atau seorang bankir tua yang sedang menikmati waktu pensiunnya. Selama ini, dia sibuk membaca koran finansial besar. Kertas koran itu terbentang lebar di atas mejanya, menutupi sebagian besar wajahnya. Membuatku merasa dia benar-benar terisolasi dan tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Aku sempat berpikir, sungguh aneh datang ke restoran seindah ini hanya untuk membaca berita pasar modal. Namun saat Andra bergegas keluar, aku melihat pergerakan halus. Pria itu menurunkan korannya sedikit, hanya sedikit, sehingga matanya yang berwarna abu-abu bisa mengamatiku secara langsung. Tatapannya bukan tatapan ingin tahu atau iseng. Itu adalah tatapan yang menghitung, dingin, dan sangat fokus. Dia tidak melihat Safira yang sedang ditinggal suami. Dia melihat sesuatu yang lain, sesuatu yang penting, dan pandangan intens itu terasa seperti sentuhan listrik di kulitku, menghapus semua kelelahan dan kecurigaanku, dan menggantinya dengan kewaspadaan yang memuncak. Pria itu, yang aku identifikasi sebagai pengamat yang dingin dan terisolasi, kini menatapku seolah aku adalah satu-satunya hal yang penting di ruangan yang ramai ini. Tatapannya bukan sekadar tatapan ingin tahu yang sopan dari seorang pengunjung restoran, itu adalah tatapan seorang penilai yang sedang mengukur setiap respons dan kerentananku. Aku mencoba membalas tatapannya, tetapi mataku terpaku, tidak mampu memutuskan kontak. Di matanya yang abu-abu, aku melihat lapisan kebijaksanaan dan mungkin bahaya tersembunyi. Dia tidak tersenyum, tidak mengangguk, dan tidak menunjukkan simpati. Dia hanya mengamati dengan fokus yang luar biasa, seolah dia sedang menunggu sinyal, atau mungkin memberi sinyal. Detik-detik itu terasa seperti jam, musik jazz di latar belakang, tawa renyah dari meja lain, semua memudar menjadi kebisingan jauh. Hanya ada aku dan tatapan menuntut dari pria asing itu. Aku menyadari, pria ini pasti melihat adegan Andra panik. Dia pasti mengamati ponsel yang bergetar dan pelarian Andra yang terburu-buru, dan yang paling penting, dia pasti melihat ekspresi ketakutan yang sesungguhnya di wajahku sebelum aku sempat memasang kembali topeng ketenangan. Dia tahu sesuatu, dan entah bagaimana, dia tahu bahwa aku tidak tahu apa-apa. Aku mencoba untuk menunduk, kembali ke potongan wagyu yang sudah dingin. Tetapi ada kekuatan tak terlihat yang menahan kepalaku. Aku tidak bisa melepaskan diri dari pandangan matanya. Aku merasa semua kelemahanku terungkap di bawah pengamatannya yang tajam. Pertanyaan yang berputar di kepalaku kini berubah dari apa yang Andra lakukan menjadi siapa pria ini, dan apa hubungannya dengan kekacauan yang akan datang. Tiba-tiba, mata elang pria itu berkedip, seolah dia telah membuat keputusan cepat, tanpa mengubah ekspresi wajahnya yang datar, tanpa menimbulkan suara atau gerakan yang mencolok. Ia melakukan tindakan yang paling aneh dan mendebarkan. Dia menurunkan koran finansialnya sedikit lebih jauh, menggunakan lembaran kertas besar itu sebagai tirai sementara. Tangannya yang besar dan keriput, dengan jari-jari yang tampak kuat dan berotot, jari-jari seorang pria yang terbiasa memegang benda berat atau membuat keputusan penting, bergerak cepat, gerakannya sangat terlatih. Nyaris tidak terlihat oleh siapapun di ruangan itu, termasuk pelayan yang sibuk di dekat meja kami. Aku merasakan adrenalin membanjiri sistemku. Aku tahu sesuatu akan terjadi. Aku mencondongkan badan sedikit ke depan, menutupi lututku dengan taplak meja yang tebal, dan menyembunyikan tanganku di pangkuanku. Itu adalah respons naluriah, sikap bersembunyi, dan tepat pada saat itu, aku merasakan sentuhan. Sentuhan itu sangat singkat, sangat cepat, dan sangat tepat. Jari-jari kasarnya menyentuh bagian luar buku jariku, dan dalam sepersekian detik, dia menyelipkan sesuatu ke telapak tanganku yang tersembunyi. Sentuhan itu tidak kasar, tetapi memiliki urgensi, perintah tanpa kata. Itu adalah sentuhan yang mengirimkan gelombang kejut melalui seluruh tubuhku, memaksaku untuk diam dan menerima apapun yang ia berikan. Aku segera menutup tanganku erat-erat, seolah aku baru saja menerima barang paling berharga sekaligus paling berbahaya di dunia. Jantungku langsung mencelos, berdetak seperti genderang perang di dalam tulang rusukku. Aku tidak berani bergerak. Pria itu segera menaikkan kembali korannya, kembali menjadi bagian dari latar belakang yang tidak penting. Seolah tidak ada yang terjadi, kecepatannya melakukan kontak dan kembali ke keadaan semula. Sungguh mencengangkan. Ini bukan tindakan seorang pengunjung biasa, ini adalah tindakan seorang profesional.
Aku membiarkan beberapa detik berlalu, memotong daging yang sudah dingin itu. Lagi, berpura-pura menikmati makanan, perlahan, aku menurunkan pandanganku ke pangkuanku. Di sana, di telapak tanganku yang berkeringat, ada dua benda. Yang pertama adalah selembar uang $100 Australia, uang tunai yang dilipat rapi, tebal, dan terasa baru, jumlah uang yang tidak mencolok, tetapi cukup signifikan untuk sebuah ongkos taksi dan sedikit sisa. Dan yang kedua, yang jauh lebih penting, adalah sepotong kertas kecil yang tertekuk menjadi dua, diselipkan di antara lipatan uang. Kertas itu terasa tipis, tetapi bobotnya di tanganku terasa seperti tumpukan batu bata. Aku menggunakan ibu jari untuk membuka lipatan kertas itu perlahan, sangat hati-hati, memastikan tidak ada gerakan yang terlihat di atas meja. Aku harus membacanya tanpa menggerakkan kepalaku atau mataku. Itu adalah keahlian yang baru kusadari kumiliki. Kemampuan membaca di bawah tekanan ekstrim. Tulisannya sangat singkat, ditulis dengan huruf kapital yang dicetak tebal, menggunakan tinta hitam yang tajam. Tulisannya terasa dingin dan tanpa emosi, seperti cetak biru untuk melarikan diri. Panggil taksi dan keluar sekarang lewat pintu belakang. Cepatlah, darahku terasa membeku. Perintah itu tidak hanya menyuruhku pergi. Perintah itu menyuruhku melarikan diri. Ini bukan anjuran, ini adalah perintah yang harus ditaati tanpa pertanyaan. Saat aku membaca ulang pesan itu, mencoba mencerna ancaman yang tersembunyi di baliknya. Pria itu menurunkan korannya sekali lagi, kali ini hanya sedikit di bawah garis matanya. Dia tidak menunggu aku bertanya, dia tidak menunggu aku bereaksi, dia hanya berbicara, suaranya rendah, serak, dan berbisik, tetapi memiliki otoritas yang tidak terbantahkan. Suara itu menyelinap di antara denting sendok dan alunan musik jazz, ditujukan hanya kepadaku. Seperti peluru kendali, panggil taksi dan cepat keluar lewat pintu belakang. Sekarang juga, cepatlah, desisnya, tidak ada waktu untuk berpikir, tidak ada waktu untuk menanyakan apa yang terjadi pada Andra, tidak ada waktu untuk mencari tas tangan atau mantelku. Dia tidak memberiku pilihan. Nada suaranya bukan nada seorang penyelamat yang baik hati, melainkan nada seorang komandan yang sedang mengeluarkan perintah darurat di medan perang. Suara itu begitu tenang, begitu terkendali, sehingga ia memancarkan bahaya yang jauh lebih besar daripada teriakan histeris. Dia berbicara tentang pintu belakang, menyiratkan bahwa pintu depan sudah diamati atau mungkin sudah diblokir. Otakku membeku, terbagi menjadi dua respons yang saling bertentangan. Logika berteriak, ini gila, ini adalah pria asing, ini bisa jadi jebakan. Di mana Andra? Logika menuntut bukti, penjelasan, dan kepastian. Namun di bawah semua hiruk-pikuk logis itu, ada suara lain yang jauh lebih tua dan lebih kuat. Instingku berteriak. Dengarkan dia adalah satu-satunya kesempatanmu. Insting itu mengingat tatapan panik Andra, panggilan misterius, dan semua kebohongan yang telah ia lakukan. Insting itu tahu bahwa Andra terlibat dalam sesuatu yang mematikan, dan bahwa aku kini menjadi kolateral damage yang siap dihancurkan. Aku melihat kembali ke wajah pria itu yang kini tertutup koran. Aku tidak tahu siapa dia, aku tidak tahu apa yang ia inginkan, tapi aku tahu satu hal, ketenangan di matanya sebelum ia memberikan pesan itu adalah ketenangan yang hanya dimiliki oleh orang yang tahu persis apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku harus bertindak. Keputusan ini tidak didasarkan pada kepercayaan, melainkan pada naluri bertahan hidup yang paling murni. Aku memejamkan mata singkat, mengambil keputusan dalam sepersekian detik. Aku tidak akan bertanya, aku tidak akan mencari Andra, aku akan mematuhi, mengingat kengerian yang telah aku rasakan selama ini di dalam pernikahan itu. Pergi bersama orang asing yang misterius terasa jauh lebih aman daripada tinggal di meja itu sendirian. Aku segera meraih ponselku di dalam tas tangan, tetapi jari-jariku kaku di atas layar. Meskipun keputusan untuk mematuhi sudah kuambil, konflik internal di dalam kepalaku terasa seperti guntur yang menggelegar. Logika dan naluri saling baku hantam dengan keras. Logika berteriak bahwa tindakan ini adalah puncak kegilaan. Lari dari suamimu yang baru saja kau nikahi 5 tahun di sebuah restoran mewah Australia, hanya karena desisan seorang pria tua yang membaca koran. Aku melirik ke arah pintu tempat Andra menghilang. Pikiranku menciptakan skenario liar. Mungkin Andra hanya sedang mengatur kejutan ulang tahun pernikahan yang lebih besar di luar. Mungkin pria itu adalah orang gila yang mencoba merampokku, menggunakan taktik kejut yang aneh. Semua skenario yang masuk akal memaksaku untuk duduk diam dan menunggu Andra kembali dengan seikat bunga mawar. Namun naluri bertahan hidupku jauh lebih kuat daripada fiksi romantis yang kubuat-buat. Naluri itu mengingatkanku pada kepanikan murni. Di mata Andra, pada kebohongan yang telah lama kubawa,
dan pada otoritas dingin dalam bisikan pria itu, kebenaran, seburuk apapun, terasa lebih ringan daripada ketidakpastian yang aku rasakan saat ini. Aku tahu, jika aku menunggu Andra, aku mungkin tidak akan pernah melihat matahari terbit lagi. Pergulatan batin itu hanya berlangsung beberapa detik. Tetapi rasanya seperti aku menjalani seluruh kehidupan baru dalam waktu sesingkat itu. Aku menekan tombol layar ponsel dengan jari telunjuk yang gemetar, menyingkirkan keraguan logis, dan menyerah pada bisikan liar di dalam diriku. Hidupmu dipertaruhkan, desis suara hatiku, bertindaklah sekarang atau menyesal selamanya. Aku menunduk sedikit, menyembunyikan ponsel di balik menu tebal di atas meja, tanganku bergerak cepat dan hati-hati, aplikasi pemesanan taksi terbuka, aku mengetikkan alamat tujuan secara acak, memilih nama jalan di pinggiran kota yang tidak kukenal, jauh dari keramaian dan kilauan Sydney Harbour. Aku tidak boleh menunjukkan tujuan yang spesifik atau dicurigai sedang melarikan diri. Glebe, aku memutuskan, nama yang terasa cukup biasa dan aman. Sambil menunggu konfirmasi pemesanan, aku mencengkeram lipatan uang $100 dan kertas pesan itu. Kertas itu terasa tipis, tetapi huruf-huruf itu seolah menembus kulitku. Pintu belakang, perintah itu berulang-ulang di benakku, menjadi satu-satunya fokus yang tersisa. Aku harus mencari rute melarikan diri yang tidak terdeteksi. Aku mengangkat pandanganku, berpura-pura mengagumi desain langit-langit restoran, tetapi mataku menyapu sekeliling, mencari tanda-tanda yang mengarah ke dapur atau area servis. Restoran mewah cenderung menyembunyikan area belakangnya. Di kejauhan, di balik bar elegan tempat bartender meracik koktail, aku melihat sekilas jalur sempit yang tampaknya menuju ke kamar kecil. Itu adalah rute yang logis dan tidak akan menimbulkan kecurigaan. Pelayan dan pengunjung lain akan berasumsi aku hanya perlu ke toilet. Ini adalah penyamaran yang sempurna. Aku mengatur napas, memastikan ekspresiku kembali ke topeng ketenangan yang kuhias berjam-jam lalu. Ponselku bergetar pelan di bawah menu. Konfirmasi pemesanan taksi datang. Taksi itu hanya berjarak 5 menit. Aku harus bergerak dalam 3 menit ke depan. Waktu berlari lebih cepat dari jarum jam normal. Aku merasakan tekanan di seluruh tubuhku, seperti pegas yang ditarik hingga batas maksimal. Aku tidak bisa langsung bangkit dan lari. Itu akan menarik perhatian. Aku harus memberikan alasan yang meyakinkan untuk pergi, dan yang lebih penting, aku harus mengambil harta berhargaku, tas tangan, dan mantel wol tebal yang kugantung di sandaran kursi. Mantel itu penting, bukan hanya karena dinginnya Sydney malam itu, tetapi karena ia akan menyembunyikan tubuhku yang gemetar saat aku berada di luar nanti. Aku berdeham sedikit, suaraku nyaris tak terdengar. Aku menoleh ke arah meja pria tua itu. Kertas koran orang itu terlihat masih dinaikkan. Menyembunyikan wajahnya, dia tidak bergerak, tetapi aku tahu dia sedang mengamatiku. Menunggu, aku meraih tas tangan dan mantelku dalam satu gerakan mulus. Tas tangan itu kupeluk erat di depan perut, menyembunyikan tangan yang memegang uang dan kertas pesan. Kakiku terasa ringan, tetapi langkahku seperti terbuat dari timah. Setiap langkah menjauh dari meja itu adalah langkah menjauh dari 5 tahun pernikahanku, langkah menjauh dari janji dan kenyamanan palsu. Ini adalah momen pengkhianatan yang harus kulakukan. Pengkhianatan terhadap Andra yang mungkin sedang dalam bahaya. Tetapi juga pengkhianatan terhadap diriku sendiri jika aku tetap tinggal. Aku berjalan menyusuri lorong yang sempit, diapit oleh tawa dan percakapan bahagia orang-orang. Aku melewati sepasang kekasih yang sedang bersulang, seorang pengusaha yang sedang berdiskusi serius, dan sekelompok wanita yang sedang menikmati makanan penutup. Semuanya tampak begitu normal, begitu aman. Kontras dengan teror yang kurasakan di dalam diriku sungguh menusuk. Aku harus berhati-hati agar tidak terlihat terburu-buru. Aku berjalan dengan kecepatan yang wajar menuju jalur belakang, menjaga punggungku tegak, kepala sedikit terangkat. Aku bisa merasakan tatapan pengunjung lain, atau setidaknya aku paranoid merasakannya. Aku membayangkan setiap mata di ruangan itu menuduhku. Saat aku melintasi bagian bar, aku menangkap pantulanku di cermin besar. Aku melihat seorang wanita dengan gaun sutra yang indah, rambut tertata rapi, tetapi matanya memancarkan ketakutan yang mendalam. Tangan kananku, yang masih menekan kertas pesan di dalam tas, terasa panas. Aku menekan tubuhku untuk tetap tenang. Aku hanya tinggal beberapa langkah lagi dari pintu ke area servis. Aku tidak boleh gagal sekarang. Akhirnya, aku mencapai jalur sempit menuju area kamar kecil dan servis. Lorong ini jauh lebih gelap daripada ruangan utama, hanya diterangi oleh lampu remang-remang di dinding. Aroma mewah restoran segera digantikan oleh bau yang lebih tajam, bau pembersih lantai, sisa makanan, dan uap panas dari dapur. Ini adalah tempat yang tersembunyi. Jalur belakang panggung dari sandiwara mewah tadi.
Aku berjalan cepat sekarang, tidak perlu lagi menjaga kecepatan, aku melewati pintu kayu tebal yang berlabel restroom, tetapi aku tidak berhenti. Aku terus berjalan, mengikuti bau masakan yang kuat, yang membawa ke jantung operasional restoran. Aku bisa mendengar suara teriakan pelan dalam bahasa Mandarin dan Inggris dari dapur, wajan berdentang, minyak mendesis. Aku melangkah di antara rak-rak penyimpanan besar dan tumpukan kotak. Pandanganku tertuju pada satu titik, pintu keluar staf. Pintu itu adalah pintu logam sederhana, berwarna abu-abu kusam, ditandai dengan tulisan staff only, dan yang lebih penting, lampu kecil berlabel exit di atasnya. Jalur ini terasa seperti labirin, tetapi aku terus berjalan, didorong oleh dorongan yang tak tertahankan. Tangan kiriku meraih kenop pintu logam yang terasa dingin dan keras. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku tidak memikirkan Andra, aku hanya memikirkan perintah singkat dan tegas itu. Aku memutar kenop, dan untuk pertama kalinya malam itu, aku merasakan harapan yang nyata dan mengerikan. Aku menarik pintu logam itu ke arahku, dan udara hangat restoran langsung dihantam oleh embusan angin malam Sydney yang dingin dan tajam. Suara bising dapur meredup, digantikan oleh keheningan gelap gang sempit yang kotor. Langkah pertamaku keluar dari pintu itu adalah lompatan dari satu dunia ke dunia lain. Di dalam ada kristal, sampanye, dan kebohongan yang berkilauan. Di luar, ada realitas yang keras, bau sampah yang menyengat, dan kegelapan yang pekat. Gang itu adalah arteri tersembunyi. Tempat di mana semua kotoran dan rahasia sebuah restoran mewah dibuang. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara dingin memenuhi paru-paruku, bau garam laut yang segar bercampur dengan aroma apek dari tempat sampah besar yang berjejer di sepanjang tembok. Aku harus segera menyesuaikan diri, mataku yang terbiasa dengan cahaya lilin yang lembut. Berjuang untuk melihat di bawah cahaya remang-remang dari lampu servis yang berkedip-kedip di kejauhan, mantel wol tebal yang kugunakan kini terasa seperti baju zirah. Mantel itu tidak hanya melindungiku dari dingin, tetapi juga memberiku rasa anonimitas, menyembunyikan gaun sutra mewah yang kukenakan, pakaian pengantin yang kini terasa seperti kostum bodoh. Aku menekan pintu logam itu agar tertutup pelan, tidak membuat suara apapun. Aku harus secepatnya menjauh dari pintu belakang ini, sebelum ada staf yang keluar atau, yang lebih buruk, seseorang yang dikirim untuk mencariku. Gang itu panjang dan terasa tak berujung. Diapit oleh dinding batu bata tinggi dari bangunan-bangunan tua di The Rocks, tidak ada cahaya, tidak ada orang, hanya bayangan yang menari-nari setiap kali lampu jalan di ujung gang berkedip. Aku berjalan cepat, tumitku yang tinggi terasa tidak cocok di atas permukaan beton yang tidak rata. Setiap langkahku menghasilkan bunyi klik yang nyaring, yang terasa seperti tembakan di tengah keheningan. Aku mencari tempat berlindung, sebuah sudut atau celah yang bisa memberiku penutup saat aku menunggu taksi. Aku tidak bisa berdiri terlalu dekat dengan pintu restoran. Aku harus bergerak menjauh dari pusat bahaya. Tubuhku terasa tegang. Setiap ototku kaku karena adrenalin. Aku merasakan tenggorokanku kering, dan aku menyadari bahwa aku sedang menahan napas. Saat aku bergerak melewati serangkaian tong sampah industri yang besar dan berbau, aku melihat celah sempit di antara dua bangunan. Celah itu cukup untukku bersembunyi. Aku mencondongkan tubuh ke celah tersebut, menjadikan diriku sekecil mungkin, bersandar pada tembok batu yang dingin dan kasar. Disinilah aku, seorang wanita yang seharusnya merayakan ulang tahun pernikahan di salah satu meja termahal di Sydney, kini bersembunyi di gang gelap dan kotor. Ironi itu terasa sangat menyakitkan. Aku mengeluarkan ponselku lagi. Layar yang menyala terang itu terasa seperti mercusuar di kegelapan, tetapi aku harus memeriksanya. Aku perlu tahu di mana taksiku. Mataku segera tertuju pada aplikasi taksi. Waktu kedatangan diperkirakan dalam 3 menit. 3 menit adalah waktu yang sangat singkat. Tetapi di tengah kegelapan yang menekan dan ancaman yang tak terlihat, 3 menit terasa seperti keabadian. Setiap detik yang berlalu adalah risiko yang lebih besar. Aku mencengkeram ponselku dengan tangan yang basah oleh keringat dingin. Aku melirik ke arah pintu belakang restoran. Aku membayangkan Andra, atau mungkin seseorang yang dikirim oleh Andra, menyadari ketidakhadiranku di toilet. Aku membayangkan mereka kembali ke meja, menemukan tempatku kosong, dan menyadari bahwa aku telah melarikan diri. Jika mereka mencari, dan aku yakin mereka akan mencari, pintu belakang adalah tempat pertama yang akan mereka periksa. Ketegangan itu terasa seperti tali kawat yang dikencangkan di sekeliling dadaku. Aku menutup mataku sejenak, mencoba menenangkan detak jantungku yang menggila. Aku mencoba menganalisis situasi dengan kepala dingin, seperti yang akan dilakukan pria tua di sebelah tadi. Tidak panik, bertahan. 3 menit, aku membuka mata lagi,
Dan kali ini aku menggunakan waktu tunggu itu untuk mencerna kebenaran yang baru saja menyelamatkanku. Uang $100 itu ada di saku mantelku, bersama dengan kertas pesan. Itu adalah bukti fisik bahwa ada orang lain yang tahu bahaya yang mengintai, dan orang itu telah memutuskan untuk menyelamatkanku. Dia tidak menyelamatkanku dari patah hati. Dia menyelamatkanku dari rencana yang jauh lebih jahat dan mematikan. Tepat ketika aku berpikir bahwa ketegangan tidak bisa meningkat lagi, aku mendengar suara, bukan suara angin, bukan suara truk sampah, tetapi suara manusia. Suara itu datang dari dalam restoran, sayup-sayup menembus dinding tebal. Tetapi jelas terdengar, suara keributan, itu dimulai dengan benturan yang tumpul dan berat, disusul oleh suara teriakan. Teriakan yang segera diredam, seolah-olah tangan menutup mulut seseorang, lalu terdengar suara gerutuan dan tarikan keras. Aku tahu itu bukan teriakan bahagia pengunjung yang terlalu mabuk. Itu adalah suara kekerasan yang terkendali, suara paksaan, dan yang paling mengerikan. Suara itu berasal dari arah dalam restoran, menuju ke arah tempat Andra menerima telepon. Atau mungkin, menuju area servis dan pintu belakang. Aku meremas ponselku begitu erat hingga buku-buku jariku memutih. Aku membeku total di celah sempit itu, bersembunyi di balik bayangan dan tong sampah. Aku menahan napas, berusaha agar tubuhku tidak bergerak sedikitpun. Aku berdoa agar mereka tidak melihat pintu belakang terbuka, agar mereka tidak tahu aku sudah melarikan diri. Aku menyadari betapa tipisnya batas antara keselamatan dan bencana. Ketakutan memaksaku untuk mengintip. Perlahan, sangat perlahan, aku memajukan kepalaku, mengarahkan pandanganku kembali ke pintu logam restoran. Aku harus tahu apa yang terjadi, tidak butuh waktu lama. Pintu logam yang tadinya tertutup rapat kini didorong terbuka dengan kekuatan besar. Aku segera menarik kepalaku. Tetapi tidak sebelum aku melihat sekilas adegan yang akan menghantuiku seumur hidup. Di bawah cahaya lampu servis yang berkedip, aku melihat dua bayangan besar, berjas gelap, bergerak. Cepat, mereka menyeret sosok ketiga di antara mereka. Tubuh sosok ketiga itu lunglai, tidak melawan, dan hampir tidak sadarkan diri. Aku hanya melihat bagian belakangnya, tetapi aku langsung mengenalinya. Meskipun dalam kegelapan dan kecepatan, aku mengenali jas Navy itu, potongan rambut yang baru dipotong, dan sepatu kulit mengilap. Itu adalah Andra. Dia tidak diculik. Dia diserahkan, atau mungkin, dia baru saja dikalahkan oleh orang-orang yang dia coba lawan. Aku tidak punya waktu untuk menganalisisnya. Skenario yang paling mengerikan kini menjadi kenyataan. Panggilan telepon itu adalah sinyal, makan malam itu adalah jebakan, dan pria parubaya tadi telah menyelamatkan nyawaku, bukan dari drama perselingkuhan, tetapi dari kekejaman kejahatan. Teriakan di dalam diriku kini sunyi, digantikan oleh kesadaran yang dingin. Aku berhasil lolos. Saat bayangan Andra diseret menjauh oleh dua pria berjas gelap, naluriku yang lumpuh seketika kembali berfungsi. Aku tidak menunggu, aku tidak berani melihat kemana mereka membawa Andra. Aku hanya tahu satu hal, aku harus pergi sekarang. Aku mendorong diriku keluar dari celah sempit itu, kakiku bergerak cepat ke arah jalan utama yang sibuk. Aku tidak lagi peduli dengan bunyi klik dari tumitku, aku tidak peduli dengan rambutku yang mungkin berantakan, fokusku hanya pada ujung jalan, tempat. Cahaya terang dari lampu jalan utama memanggil. Tepat saat aku mencapai mulut gang yang gelap, sebuah cahaya kuning terang muncul. Itu adalah taksiku. Melaju pelan, mencari alamat penjemputan yang aneh di sudut jalan yang sepi. Aku mengangkat tangan dengan tergesa-gesa, melambai seperti orang tenggelam. Sopir taksi, seorang pria parubaya dengan wajah lelah, tampak terkejut melihatku keluar dari gang sampah. Aku tidak memberinya kesempatan untuk bertanya. Aku menjatuhkan diri ke kursi belakang. Membanting pintu dengan keras, kehangatan yang tipis di dalam mobil taksi itu terasa sangat aneh setelah dinginnya gang sempit tadi. Tancap gas, desisku, suaraku parau, nyaris tidak bisa dikenali. Keglebe, sekarang, sopir itu menoleh ke belakang, matanya penuh keraguan, tetapi urgensi di mataku pasti meyakinkannya. Tanpa banyak bicara, ia mengangguk, dan taksi itu melaju cepat, menjauh dari The Rocks, meninggalkan jembatan harbor yang indah. Saat taksi itu melesat membelah jalanan Sydney, meninggalkan kilauan lampu kota di belakang, aku membiarkan diriku merosot, aku menyandarkan kepala ke jok kursi yang agak usang, seluruh tubuhku gemetar tak terkendali. Aku masih hidup, aku selamat. Jalanan yang kami lalui mulai menjadi jalanan pinggiran kota yang lebih tenang, dengan rumah-rumah bergaya terace yang berdekatan. Aku menatap keluar jendela, tetapi pandanganku kosong, pikiranku mulai bekerja dengan kecepatan yang mengerikan. Menyusun semua kepingan teka-teki, kejadian yang baru kulihat di pintu belakang,
Andra diseret, lunglai, itu adalah pengakuan terakhir yang kuperlukan, itu bukan skenario penculikan, itu adalah penangkapan yang kasar. Atau mungkin hukuman dari komplotannya, Andra bukan korban, dia adalah pelaku. Seketika, semua kebohongan kecil dan kecurigaan yang selama ini kuhindari untuk kupikirkan, kini datang menyerbu, uang tunai dalam jumlah besar, perjalanan bisnis ke luar negeri yang tak pernah ia sebutkan detailnya, perubahan sikapnya yang mendadak menjadi paranoid, parfum wanita asing yang sempat kucurigai sebagai selingkuhan, aku menyadari betapa bodohnya aku, parfum itu mungkin bukan milik wanita lain. Itu mungkin milik rekan bisnisnya dalam kejahatan, atau mungkin bau tempat asing yang ia kunjungi untuk melakukan transaksi ilegal. Aku menjulurkan tanganku ke saku mantel, meremas lipatan uang $100 dan kertas pesan itu, kertas tipis itu kini terasa seperti kunci emas. Aku membukanya lagi, membaca perintah singkat itu di bawah cahaya kabur taksi, panggil taksi dan keluar sekarang. Pintu belakang, cepat, siapa pria ini? Mengapa dia mempertaruhkan dirinya untuk menyelamatkan orang asing? Aku membalik lembaran dolar Australia itu, mata elangku kini terfokus, mencari petunjuk, dan di sudut bawah, yang sebelumnya tak kusadari, ada cap kecil, buram, tetapi cukup jelas untuk dibaca. Itu bukan cap bank biasa. Itu adalah logo kecil yang rumit. Logo yang dulu pernah kulihat sekilas dalam sebuah artikel keuangan di kampus. Aku mengeluarkan ponselku, yang kini terasa panas di tanganku. Aku mencari logo itu, dalam hitungan detik, hasilnya muncul. Itu adalah logo perusahaan konsultan keamanan keuangan independen. Aku membaca nama yang tertera di sana, Arthur Finch. Nama itu terdengar familiar. Aku segera mencari lebih jauh, Arthur Finch, investigator keuangan. Dan di sana, terpampang wajah yang sama persis dengan pria yang duduk di sebelah mejaku. Artikel-artikel itu menjelaskan bahwa ia adalah seorang investigator swasta yang legendaris. Dikenal karena spesialisasi dalam melacak skema pencucian uang dan kejahatan kerah putih internasional. Pencerahan itu datang dengan gelombang rasa mual. Arthur Finch tidak datang ke The Goose untuk makan malam. Dia ada di sana untuk Andra. Dia mengamati Andra. Andra pasti sudah di bawah pengawasan. Makan malam ulang tahun pernikahan kami yang mewah itu bukanlah perayaan, melainkan umpan. Mungkin Andra tahu dia sedang diincar. Panggilan telepon itu mungkin bukan dari Jakarta, tetapi dari rekannya yang memberitahu bahwa pengintaian telah gagal dan rencana penangkapan sedang dilakukan. Atau mungkin panggilan itu dari orang-orang Arthur Finch sendiri yang memberinya ultimatum, dan aku adalah saksi yang tidak disengaja. Aku adalah bagian dari barang bukti. Aku menyadari betapa kejamnya kebohongan itu. Jika Arthur Finch tahu Andra akan ditangkap, maka Andra tahu dia akan ditangkap, dan dia membawaku ke sana bukan untuk romansa, tetapi untuk menempatkanku dalam risiko. Jika aku tetap tinggal, aku akan ditahan sebagai istri atau kaki tangan, atau yang lebih mengerikan, tim pembersih komplotan Andra akan datang untuk menghapusku sebagai saksi yang merepotkan. Arthur Finch tidak menyelamatkan seorang istri, dia menyelamatkan seorang saksi tak bersalah. Dia memberiku kesempatan untuk melarikan diri karena dia tahu, sebagai istri Andra, nyawaku kini berada dalam bahaya ganda, dari pihak hukum yang mungkin mengira aku terlibat, dan dari pihak komplotan Andra yang mungkin mengira aku tahu terlalu banyak. Saat taksi mulai melambat di jalanan Glebe yang sepi, perasaanku bergeser dari teror menjadi resolusi yang dingin. Patah hati sudah hilang, yang tersisa hanyalah tekad untuk bertahan hidup. Aku meraih ponselku lagi, aku harus membalas pesan ke nomor yang kulihat di layar Andra saat dia panik. Tidak, itu terlalu berbahaya. Aku melihat kembali ke kertas pesan Arthur Finch. Aku mengeluarkannya lagi, di baliknya, dengan tulisan tangan yang sama rapi, ada 3 huruf dan 4 angka, AG 412, aku sadar, itu bukan nomor acak. Itu adalah kode. Saat taksi berhenti, aku mengirimkan pesan singkat ke nomor tak dikenal yang tertera di artikel tentang Finch. Aku tidak berani mengirimkan kode itu. Aku hanya mengetik, terima kasih. Dalam hitungan detik, balasan datang, bukan teks panjang, hanya 3 kata, jaga AG 412. Aku mencengkeram kertas itu adalah kode komunikasi jika aku butuh bantuan lagi. Pria itu, Arthur Finch, telah memberiku jaminan keamanan, tiket keluar dari neraka. Ia tidak hanya menyelamatkanku dari jebakan, ia memberiku alat untuk hidup. Aku membayar sopir taksi dengan uang tunai, dan melangkah keluar ke jalanan asing di Glebe. Aku telah kehilangan semuanya, suami, rumah, kehidupan lama, tetapi aku mendapatkan hal yang lebih penting, kesempatan kedua untuk memulai
Udara malam di Glebe terasa jauh lebih ramah daripada di Drox, dinginnya menusuk, tetapi tidak menyesakan seperti kepalsuan restoran mewah itu. Aku berdiri di bawah cahaya lampu jalan yang memudar, di depan deretan rumah terace Victoria yang sempit. Setiap bangunan memiliki wajah yang serupa, jendela gelap dan pintu masuk yang tertutup. Ini adalah lingkungan yang anonim, persis seperti yang kubutuhkan. Tidak ada kemewahan mencolok di sini, tidak ada gemerlap yang akan menarik mata orang. Orang yang sedang mencari, aku menarik napas dalam-dalam, menahan dorongan untuk berbalik dan melihat ke belakang, ke arah taksi yang baru saja menjauh. Berbalik adalah melihat ke masa lalu, dan masa lalu kini adalah area bahaya yang harus kutinggalkan selamanya. Aku harus fokus pada langkah ke depan, langkah yang terasa berat namun penuh dengan resolusi dingin. Aku memeluk tas tangan dan mantelku erat-erat. Di dalam mantel, ada uang tunai darurat yang tersimpan, dan yang paling utama, kertas berisi kode AG412. Kertas itu terasa seperti peta harta karun yang juga merupakan surat ancaman. Aku harus menemukan tempat berlindung. Aku harus menyatu. Safira yang bergaun sutra dan bertumit tinggi tidak boleh ada lagi. Yang harus ada adalah sosok yang tak terlihat, seorang wanita tanpa masa lalu, tanpa koneksi. Langkah pertama menuju anonimitas harus drastis dan segera. Aku harus memotong semua tali yang mengikatku pada kehidupan Andra, pada kekacauan yang kini menyelimuti nama kami. Hal yang paling utama adalah ponselku. Ponsel itu adalah pelacak, buku alamat, dan arsip kehidupanku yang lama. Aku berjalan pelan, menyusuri trotoar yang sepi, mencari tempat yang tepat. Aku menemukan sebuah gang kecil di antara dua toko yang tutup. Cukup gelap untuk memberiku privasi. Aku mengeluarkan ponsel mahal yang baru Andra belikan. Layarnya masih memancarkan cahaya terang. Di dalamnya, ada foto-foto pernikahan, pesan cinta, dan tentu saja, semua aplikasi yang bisa melacak lokasiku. Tanganku gemetar bukan karena takut, tetapi karena rasa muak. Aku melihat kontak Andra, nama yang kini terasa asing dan berbahaya. Aku tidak menghapus data. Menghapus data masih meninggalkan jejak digital. Aku harus memusnahkannya secara fisik. Dengan gerakan cepat dan tekad yang kuat, aku mengeluarkan kartu SIM dan kartu memorinya, merobeknya menjadi potongan-potongan kecil yang tidak bisa disatukan. Kartu SIM yang dulunya adalah gerbang menuju dunia komunikasiku, kini menjadi debu digital yang kusebar di bawah kakiku. Kemudian dengan hati-hati, aku mematikan ponsel itu. Aku merogoh tas tangan dan mengeluarkan ponsel cadangan yang lebih tua dan murah yang biasa kugunakan untuk hal-hal kecil. Ponsel itu akan menjadi satu-satunya jalur komunikasiku yang baru. Ponsel Andra yang mewah itu aku bungkus dengan sapu tangan dan kubuang ke tempat sampah umum yang berbeda, beberapa blok dari tempatku. Aku harus memastikan tidak ada jejak yang mengarah balik ke lokasi ini. Aku melanjutkan perjalanan, mencari tempat penampungan sementara. Aku tahu aku tidak bisa muncul di hotel mewah manapun dengan gaun pesta dan koper kosong. Penampilan luar Safira yang lama adalah bendera merah. Aku harus mengubah diriku, bahkan tanpa gunting atau cat rambut. Aku menemukan toko serba ada yang masih buka di sudut jalan. Dengan langkah mantap, aku masuk. Cahaya neon yang terang terasa menusuk mataku setelah kegelapan malam. Aku mengambil keranjang kecil dan bergerak ke bagian pakaian. Aku membeli hoodie gelap berukuran besar, celana jeans longgar yang murah, dan sepasang sepatu kets hitam polos. Aku juga membeli topi bisbol dan kacamata hitam besar. Benda-benda sederhana yang bisa menyembunyikan wajahku di siang hari. Aku membayar barang-barang itu dengan uang tunai, berusaha menghindari kontak mata dengan kasir yang terlihat mengantuk. Setelah itu, aku langsung menuju kamar mandi umum yang terletak di belakang toko. Di sana, di depan cermin kecil yang buram, aku melakukan transformasi. Aku melepaskan gaun sutra. Gaun mahal itu kini terasa memuakan. Kutinggalkan terlipat rapi di sudut kamar mandi, seperti kulit ular yang dibuang. Aku mengenakan jeans dan hoodie baru yang longgar, rambutku yang panjang dan tertata indah. Aku ikat dan kumasukkan ke dalam topi. Wajahku tanpa riasan sudah cukup menyamarku di bawah cahaya yang buruk. Dalam 5 menit, Safira yang elegan sudah menghilang, digantikan oleh sosok yang samar dan biasa saja. Aku keluar dari toko serba ada, rasanya seperti bernapas untuk pertama kalinya malam itu. Penyamaran itu memberikan lapisan keberanian. Aku bukan lagi wanita yang diseret ke dalam masalah. Aku adalah buronan yang sedang bergerak. Langkah selanjutnya adalah menemukan tempat tidur. Aku tidak bisa tinggal lama di Glebe. Aku perlu bergerak lagi untuk memastikan tidak ada yang melacak taksi pertama. Aku harus mengambil taksi kedua ke lokasi yang benar-benar jauh dan acak. Aku berjalan ke terminal bus kecil yang sepi, tempat taksi sering menunggu. Aku memesan taksi lain, kali ini ke pinggiran kota yang berbeda.
jauh di barat Sydney. Tujuannya adalah sebuah motel kecil yang aku cari sekilas di ponsel cadanganku, tempat yang tampak kusam, jauh dari kilauan dan perhatian. Saat aku duduk di taksi kedua, aku menggunakan cermin spion untuk mengawasi. Aku paranoid. Setiap mobil yang lewat, setiap bayangan, terasa seperti ancaman. Aku tidak tahu apakah Andra, atau kelompoknya, atau bahkan orang Arthur Finch, sedang mencariku. Aku harus menganggap bahwa setiap orang yang lewat adalah musuh. Di dalam taksi itu, aku memejamkan mata dan mengulang kembali instruksi Finch, jaga AG-412. Aku tahu ini adalah satu-satunya jaminan hidupku. Aku harus memahami kode itu, mengaktifkannya, tetapi tidak malam ini. Malam ini adalah tentang bertahan hidup, tentang menjauh, tentang menyembunyikan diri. Saat taksi melaju di jalan tol yang panjang dan sunyi, kegelisahan di perutku perlahan digantikan oleh kesadaran yang pahit dan menusuk. Aku akhirnya memahami seluruh rencana Andra. Makan malam ulang tahun pernikahan di The Goose adalah bagian dari sandiwara Andra yang jauh lebih besar. Dia pasti tahu dia sedang diincar, dan dia tahu penangkapan atau konfrontasi akan segera terjadi. Dia membawaku ke sana sebagai perisai, tetapi juga sebagai pengalih perhatian. Bayangkan skenarionya. Jika Andra tertangkap, aku, istrinya yang terlihat polos dan baru saja ditinggal saat makan malam romantis, akan segera menjadi wanita yang menyedihkan dan tidak bersalah di mata media dan polisi. Aku adalah alibi emosionalnya, polisi akan bersimpati, dan tidak akan mencurigai aku terlibat. Namun di sisi lain, Andra dan kelompoknya pasti sudah membuat rencana B. Jika Andra gagal, maka semua orang yang terhubung dengannya harus dibersihkan. Dan aku adalah target utama karena aku tahu terlalu banyak tentang kegelisahannya. Tentang uangnya, Arthur Finch telah menyelamatkanku dari kedua kemungkinan tersebut. Ia menyelamatkanku agar aku tidak menjadi korban hukum dan agar aku tidak menjadi korban hitman komplotan Andra. Aku telah diselingkuhi secara emosional, dan kini, aku hampir dikorbankan secara fisik. Aku menarik napas yang dingin dan tajam. Aku bukan lagi istri Andra, aku adalah seorang survivor yang dendam. Taksi itu akhirnya berhenti di depan sebuah motel kecil yang tampak usang di pinggiran barat Sydney. Tempat ini, dengan papan nama neon yang berkedip-kedip, jauh dari kemewahan The Goose dan kilauan Harbour Bridge, inilah pelabuhan sementaraku. Aku membayar taksi dengan sisa uang tunai yang kubawa, menyisakan uang $100 dari Arthur Finch untuk keadaan darurat. Langkahku saat memasuki lobi terasa pasti. Aku bukan lagi wanita yang bingung. Aku adalah klien yang ingin menyewa kamar tanpa menarik perhatian. Aku berbicara dengan suara pelan, meminta kamar di lantai dasar yang menghadap ke area parkir belakang. Kehati-hatian itu kini sudah menjadi naluri. Aku mendaftar dengan nama palsu yang kubuat secara acak, nama yang terdengar umum, tidak meninggalkan jejak, dan membayar cash untuk 3 malam. Saat aku membuka pintu kamar motel yang sempit, aroma karpet tua dan pembersih disinfektan menyeruak. Kamar itu sederhana, dengan tempat tidur ganda, televisi tabung di sudut, dan tirai tebal yang menutupi jendela. Kamar ini gelap, anonim, dan yang paling penting, aman. Aku mengunci pintu ganda dari dalam, menggeser kursi ke depan pintu sebagai pertahanan ekstra. Hanya setelah itu aku membiarkan diriku bernapas lega. Aku melemparkan tas tangan dan jaketku ke tempat tidur. Untuk pertama kalinya dalam beberapa jam, aku merasa sendirian sepenuhnya, tanpa pengawasan, tanpa kebohongan, dan tanpa kemewahan yang menipu. Keheningan kamar motel itu terasa menenangkan sekaligus menakutkan. Aku harus segera bergerak dari rasa takut menjadi tindakan. Aku duduk di tepi tempat tidur. Di bawah cahaya redup dari lampu samping, mantel wall tebal yang baru kupakai kembali kuraih. Aku mengeluarkan kertas pesan itu. Kertas tipis itu kini terasa seperti lembaran logam yang membawa takdir. Aku membaliknya, menatap kode yang tersembunyi di baliknya. AG-412. Aku harus memecahkan kode ini. Ini adalah satu-satunya jembatan antara Safira yang sendirian dan Arthur Finch yang misterius. Aku menyadari, Finch tidak akan menggunakan kode yang rumit dan membutuhkan kunci rahasia. Ia pasti menggunakan sesuatu yang umum, sesuatu yang bisa diakses dimanapun. Aku menyalakan ponsel cadanganku, ponsel murah yang terasa aman. Aku membuka peramban, tanganku mengetik pelan, mencari kombinasi yang masuk akal. AG mungkin inisial, Arthur Finch. AG tidak cocok. Aku mencoba kombinasi lain, Australia Government. Tidak mungkin. Aku menatap huruf AG itu lebih lama. Tiba-tiba sebuah memori lama muncul. Memori dari kuliahku yang kubanggakan, ketika aku sempat tertarik pada kriptografi sederhana. AG, Alpha Golf. Aku mencarinya di mesin pencari. Hasilnya adalah kode singkatan dari Agent Group,
lalu angka 412. Angka ini pasti merujuk pada sesuatu yang spesifik, waktu, tanggal, atau nomor telepon. Aku mencoba memadukan agent grup 412 dengan nama Arthur Finch. Aku mendapatkan hasil yang menakjubkan. AG412 adalah kode yang digunakan oleh jaringan investigator swasta tertentu untuk mengidentifikasi kasus dengan tingkat bahaya tertinggi. Penemuan itu membuat darahku berdesir. Arthur Finch telah menghubungkanku dengan kelompok keamanan tingkat tinggi. Ini bukan hanya tentang penangkapan Andra, ini adalah operasi besar, tapi apa arti kode ini bagiku? Aku kembali pada asumsi logis, AG412 adalah kunci kontak. Aku memasukkan kode itu ke dalam mesin pencari bersama dengan kata kontak darurat, tidak ada hasil yang berguna. Aku mencoba kata kunci lain, yang lebih spesifik, seperti Finch AG412 pesan. Tiba-tiba, aku menemukan sebuah thread lama di forum keamanan yang membahas metode komunikasi rahasia. Seseorang menyebutkan penggunaan kode 2 huruf dan 3 angka yang merujuk pada koordinat atau zona waktu tertentu. Aku memasukkan 412 ke dalam peta sebagai koordinat. Tentu saja, itu tidak menghasilkan apa-apa yang masuk akal. Aku memejamkan mata. Memikirkan kembali di mana aku melihat angka 412. Tiba-tiba aku ingat, di restoran itu, di koran yang dibaca Arthur Finch, koran itu adalah Financial Review. Aku bergegas mencari koran itu secara online. Aku mencari koran yang terbit hari ini, tidak ada apa-apa yang penting. Lalu, aku mendapat ilham, aku mencari Financial Review edisi kemarin, aku memasukkan angka 412 ke dalam pencarian. Dan aku menemukannya, di halaman 4, kolom 1, baris 2 ada sebuah iklan kecil yang tersembunyi. Sebuah iklan yang terlihat seperti iklan jual-beli properti biasa, tetapi dengan bahasa yang sangat spesifik dan kode terenkripsi. Iklan itu adalah pesan tersembunyi. Aku membaca pesan di koran itu, kata-katanya samar-samar. Tentang penyelesaian aset di area pusat kota. Intinya adalah, aku harus menghubungi nomor yang tertera di iklan itu, dan aku harus menyebutkan kode AG412. Itu adalah password yang membuka jalur komunikasi dengan jaringan Arthur Finch. Saat aku memegang kertas kode itu, aku merasakan gelombang kesedihan yang terlambat datang. Kesedihan itu bukanlah karena Andra tertangkap, melainkan karena pengkhianatan yang kini terasa begitu utuh. Pria yang kunikahi, yang berjanji akan menjagaku, telah menggunakan kami, pernikahan, cinta, kehidupanku. Sebagai perisai dalam kejahatan tingkat tinggi, dia tidak hanya selingkuh dengan wanita lain, dia selingkuh dengan bahaya, dengan kebohongan, dan dengan uang haram. Dia membawaku ke sana agar ketika dia ditangkap atau dibungkam, aku akan menjadi janda yang menyedihkan dan tidak curiga. Melindungi semua rahasianya, itu adalah cinta yang beracun, kasih sayang yang egois hingga ke intinya. Aku menyadari, Andra telah meracuni setiap aspek kehidupanku, rumah kami, mobil kami, bahkan gaun yang baru saja kutinggalkan di kamar mandi. Semuanya adalah hasil dari uang kotor. Pengkhianatan ini bukan hanya merenggut suamiku, ini merenggut seluruh identitas yang kubangun bersamanya. Air mata panas mengalir, tetapi cepat-cepat kusapu. Aku tidak punya waktu untuk kesedihan. Aku hanya punya waktu untuk marah dan bertindak. Keputusan sudah bulat. Aku harus menghubungi nomor itu. Malam sudah larut, tetapi aku tahu jaringan keamanan seperti ini beroperasi 24 jam. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menstabilkan suaraku. Aku harus terdengar tenang, percaya diri, dan profesional. Aku mengambil ponsel cadangan, memasukkan nomor telepon dari iklan koran itu, jari-jariku menekan tombol panggil. Di seberang sana telepon berdering 2 kali, lalu diangkat. Ya, suara yang menjawab adalah suara pria, tenang dan profesional, tanpa basa-basi. Saya ingin menanyakan tentang iklan properti di halaman 4. Kataku, suaraku sedikit bergetar, tetapi tegas. Properti mana yang Anda minati? Tanyanya datar. Aku menutup mata dan mengucapkan kata sandi itu, kata yang kini menjadi jembatan kehidupanku yang baru. Properti yang membutuhkan kode akses AG412. Kataku, ada keheningan panjang di ujung sana, udara di kamar motel terasa dingin, kemudian suara pria itu berubah. Semua ketidakpedulian menghilang, digantikan oleh otoritas yang dingin dan fokus. Selamat malam Nyonya Safira, kami sudah menunggu panggilan Anda. Tetap di tempat, jangan bergerak, kami akan menjemput Anda dalam waktu 3 jam, tidak ada yang boleh tahu Anda menghubungi kami, beritahu kami lokasi tepat Anda sekarang. Perintah itu mengakhiri keheningan. Aku memberikan alamat motel itu, menyebutkan nomor kamar, dan menekankan bahwa aku membayar tunai dan mendaftar dengan nama palsu.
suara profesional di seberang sana mencatat dengan cepat, "Tunggu di kamar Anda, jangan buka pintu untuk siapapun, kecuali Anda yakin itu kami, 3 jam, tetap tenang, sambungan terputus, 3 jam." Itu adalah rentang waktu terpanjang dan terpendek dalam hidupku. Terpanjang karena setiap detik terasa merangkak, dipenuhi oleh paranoia dan antisipasi, terpendek karena aku tahu, dalam 3 jam, seluruh hidupku akan berubah total, dari seorang istri menjadi buronan yang dilindungi. Aku berjalan mondar-mandir di kamar motel yang sempit itu, langkah kakiku yang terbalut sepatu kets murah terasa asing di atas karpet apek. Aku terus mengintip dari balik tirai tebal. Mataku menyapu area parkir belakang yang diselimuti bayangan. Setiap mobil yang lewat, setiap suara rem yang mendadak, membuatku melonjak. Aku memikirkan Andra, tidak dengan cinta, tetapi dengan rasa dingin. Apakah dia sudah diinterogasi? Apakah dia sudah menyerahkan namaku? Ketakutan itu kini bercampur dengan rasa haus akan informasi. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya Andra lakukan. Aku ingin tahu seberapa dalam keterlibatannya. Aku ingin tahu mengapa Arthur Finch memilih untuk menyelamatkanku. Aku duduk di tepi tempat tidur, memeluk lututku, membiarkan waktu berlalu dalam kegelapan. Jam dinding berdetak dengan suara yang keras, menjadi satu-satunya penanda waktu yang berdetak menuju kehidupanku yang baru. Waktu akhirnya mencapai batasnya, tepat pukul 03.30 dini hari. Setelah 2 jam dan 59 menit yang terasa seperti penyiksaan, aku mendengar suara di luar pintu. Bukan ketukan keras atau seruan tergesa-gesa, itu adalah 3 ketukan pelan yang ritmis. Sebuah pola yang kuingat dari percakapan singkat kami, 2 pendek, 1 panjang. Aku mendekat ke pintu, jantungku berdebar tak karuan. "Siapa?" bisikku. "AG 412, kami menjemput Anda," jawab suara dari luar. Suara itu tenang, tetapi dengan aksen Australia yang berbeda dari pria di telepon tadi. Aku menggeser kursi dan membuka kunci ganda. Saat pintu terbuka sedikit, aku melihat siluet 2 orang di lorong remang-remang. Keduanya mengenakan pakaian serba hitam, tidak mencolok, tetapi memancarkan aura profesionalisme yang intens. Salah satunya adalah seorang wanita muda, dan yang lainnya adalah pria tinggi berbadan tegap. Wanita itu melangkah masuk terlebih dahulu, matanya menyapu ruangan dalam sekejap, menilai ancaman. Dia memiliki mata yang tajam dan rambut yang diikat ketat. "Nyonya Safira, kami adalah tim evakuasi dari Finch Security. Anda harus pergi sekarang. Kita tidak punya waktu untuk koper," katanya, suaranya rendah dan mendesak. Aku hanya mengangguk. Aku meraih tas kecilku yang berisi hoodie dan kacamata hitam, serta uang tunai dan kertas kode yang kini kurasakan seperti perpanjangan tanganku. Tanpa menoleh ke belakang pada kamar motel yang kini terasa seperti sel penjara sementara, aku melangkah keluar. Aku sepenuhnya menyerahkan nasibku kepada orang asing, kepada sebuah kode, dan kepada janji perlindungan. Kami bergerak cepat dan diam-diam. Aku duduk di kursi belakang mobil van hitam yang tidak mencolok. Diapit oleh 2 orang keamananku, pria tinggi itu mengemudi. Kami melaju menjauh dari kota, menuju area pedesaan yang sepi, tempat di mana cahaya kota tidak bisa mencapai. Dalam perjalanan itu, wanita di sebelahku, yang memperkenalkan dirinya hanya sebagai Clara, menjelaskan situasiku dengan ringkas. Andra adalah operator kunci dalam skema pencucian uang yang melibatkan pihak internasional. Dia dijemput oleh polisi federal, tapi komplotannya, yang jauh lebih berbahaya, sedang mencari semua aset dan kontak yang bisa diserahkan ke penegak hukum. Anda adalah kontak yang harus mereka bungkam. Kata-katanya membenarkan semua ketakutan dan naluriku. Aku bertanya tentang Arthur Finch. Clara menjelaskan, "Arthur adalah klien lama kami. Dia melihat Anda di restoran, dan dia mengenali Andra dari pengawasan sebelumnya. Dia bertindak di luar protokol, menyelamatkan Anda sebagai saksi kunci, dan seperti yang dia katakan, sebagai korban yang tidak bersalah, dia memastikan Anda mendapat kode kontak sebelum dia meninggalkan tempat itu." Aku menunduk, merasakan campuran rasa syukur dan kehinaan. Aku adalah pion yang diselamatkan oleh seorang ahli strategi. Aku bertanya tentang langkah selanjutnya. "Kami akan membawa Anda ke rumah aman. Anda akan mendapat identitas baru. Tidak ada yang boleh tahu Anda masih hidup, termasuk Andra. Bagi dunia, Nyonya Safira yang bahagia sudah hilang." Jelas. "Clara," aku memejamkan mata, itu adalah perpisahan yang kejam, tetapi melegakan. Kami tiba di sebuah properti terpencil di luar Sydney, tersembunyi di balik gerbang tinggi dan pepohonan lebat. Rumah itu tampak sederhana dari luar, tetapi sistem keamanannya canggih. Disinilah aku akan tinggal. Sementara Arthur Finch dan timnya membersihkan kekacauan yang dibuat Andra, pada hari-hari berikutnya,
aku menjalani proses penghapusan jejak. Ponsel Andra yang lama sudah dibuang. Rekening bank kami dibekukan atas nama otoritas, dan keberadaanku dihapus dari semua database. Aku belajar bahasa baru, sejarah baru, dan nama baru. Aku bukan lagi Safira. Aku adalah Lara. Aku menghabiskan waktu dengan mempelajari semua yang bisa kupelajari tentang kejahatan kerah putih, tentang modus operandi komplotan Andra. Marahku tidak lagi buta, itu menjadi fokus yang tajam. Aku bersumpah dalam hati untuk tidak pernah lagi menjadi korban. Tidak pernah lagi menjadi wanita yang naif. Arthur Finch, penyelamat misteriusku, meneleponku beberapa kali. Dia tidak memberikan simpati, hanya instruksi dan validasi. Anda sangat kuat, Nyonya Lara. Anda membuat keputusan yang benar malam itu. Katanya, naluri Anda menyelamatkan Anda. Sekarang, gunakan kekuatan itu untuk membangun benteng yang tidak akan pernah bisa ditembus oleh Andra. Kata-katanya menanamkan tekad yang baru. Aku bukanlah istri yang ditinggalkan. Aku adalah seorang pejuang yang sedang bersembunyi. Malam-malam berlalu, kilauan jembatan harbor, aroma truffle, dan wajah Andra perlahan memudar, digantikan oleh rutinitas baru yang ketat dan waspada. Aku telah kehilangan segalanya, tetapi aku telah menemukan sesuatu yang lebih berharga. Diriku yang sebenarnya, yang mampu bertahan hidup di bawah tekanan yang tak terbayangkan. Aku berdiri di depan jendela rumah aman itu, menatap hutan yang gelap, di saku celana jeans murah yang kupakai, kertas kode AG-412 selalu ada, pengingat akan keajaiban dan bahaya malam itu. Andra mungkin mengira ia telah membungkamku, meninggalkan Safira di meja restoran mewah untuk menghadapi nasibnya sendiri. Namun ia salah. Andra tidak hanya selingkuh, ia menciptakan musuh yang paling berbahaya, seorang wanita yang tahu rahasianya, yang memiliki kode untuk perlindungan, dan yang kini telah menanggalkan semua ikatan emosional. Pernikahanku dengan Andra memang berakhir di bawah cahaya lampu mewah di Sydney, tetapi kehidupanku yang sebenarnya baru saja dimulai di gang belakang. Yang gelap, aku kini adalah Lara, sosok yang dingin, waspada, dan bertekad untuk menjadi api yang tersisa, yang suatu hari nanti, mungkin akan membakar habis sisa-sisa kebohongan yang ia tanamkan. Kisah Safira memang tamat, tetapi kisah Lara baru saja dimulai, penuh misteri dan potensi balas dendam. Dari kisah Safira yang menemukan pengkhianatan di balik makan malam romantis di Sydney, kita dapat memetik hikmah mendalam tentang intuisi, ketahanan diri, dan nilai kejujuran dalam hidup. Pelajaran pertama adalah kepercayaan pada naluri. Ketika logika diselimuti oleh kemewahan dan janji palsu, seringkali desisan kecil dari naluri kitalah yang paling jujur dan, dalam kasus Safira, menyelamatkan nyawa. Peringatan dari Arthur Finch, yang datang dalam bentuk bisikan dan kode rahasia, menunjukkan bahwa bahaya tidak selalu berwujud kasar, melainkan seringkali tersembunyi di balik fasad yang paling indah dan meyakinkan. Kedua, kisah ini mengajarkan bahwa kemewahan tidak sama dengan kebahagiaan atau keamanan. Hubungan yang dibangun di atas kebohongan, sekaya atau seindah apapun luarnya, akan selalu rapuh dan runtuh, meninggalkan korban yang menderita. Safira, dengan cepatnya ia menanggalkan gaun sutra mahalnya demi hoodie dan anonimitas, menunjukkan bahwa kebebasan dan keselamatan jauh lebih berharga daripada status sosial atau harta benda. Akhirnya, kisah ini adalah tentang transformasi dan keberanian untuk memulai kembali. Menyadari bahwa suaminya bukan hanya selingkuh tetapi juga seorang penjahat, Safira menolak peran sebagai korban yang menyedihkan. Ia memilih menjadi Lara, seorang survivor yang waspada dan bertekad. Hal ini mengajarkan kita bahwa ketika hidup kita hancur, kita memiliki kekuatan untuk membangun kembali, menggunakan serpihan kehancuran itu sebagai fondasi untuk identitas yang lebih kuat dan mandiri, siap menghadapi dunia dengan mata terbuka dan tekad yang dingin.